Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini sebelum kita memulai renungan, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ke hadirat-Mu saat ini dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan firman-Mu. Kami menyadari bahwa dalam hidup ini seringkali kekhawatiran menguasai pikiran dan hati kami. Namun kami tahu bahwa Engkau adalah sumber kedamaian dan penghiburan yang sejati. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Berikanlah kami hikmat dan pengertian yang mendalam, agar kami dapat melepaskan kekhawatiran kami dan mengandalkan Engkau sepenuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada hari ini ialah mengatasi kekhawatiran dengan kepercayaan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku, kekhawatiran adalah sesuatu yang kerap kali merasuki hati kita, terutama ketika kita dihadapkan pada situasi yang tidak pasti. Apakah itu tentang pekerjaan, kesehatan, keluarga, anak-anak, atau masa depan. Kekhawatiran dapat dengan mudah menguasai pikiran kita dan membuat kita merasa gelisah serta putus asa. Namun Alkitab berulang kali mengingatkan kita untuk tidak khawatir, melainkan untuk mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Salah satu ayat yang memberikan kita penghiburan adalah dalam kitab Mazmur pasal 55 ayat 23 yang mengatakan, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Ayat ini mengundang kita untuk melakukan satu tindakan yang sederhana namun sangat penting. Menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ini adalah tindakan iman yang menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Dia memelihara dan menjaga kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudaraku, seringkali kita merasa sulit untuk melepaskan kekhawatiran karena kita merasa bahwa kita harus mengendalikan segala sesuatu sendiri. Namun pemazmur mengingatkan kita bahwa Tuhan yang setia dan penuh kasih selalu siap untuk memelihara kita. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, kita memberi Tuhan ruang untuk bekerja dalam hidup kita, memberikan kita kedamaian dan ketenangan yang sejati. Selain itu, dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5-6 juga memberikan nasihat yang bijaksana, yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini menekankan pentingnya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kekhawatiran seringkali muncul ketika kita terlalu mengandalkan diri sendiri dan pemahaman kita yang terbatas. Namun Tuhan mengundang kita untuk mempercayainya karena Dia yang memiliki rencana yang sempurna bagi hidup kita. Percaya kepada Tuhan bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab kita atau bersikap pasif. Sebaliknya, itu berarti kita menjalani hidup ini
dengan keyakinan bahwa Tuhan yang memegang kendali dan bahwa apapun yang terjadi, Dia selalu bekerja untuk kebaikan kita. Ketika kita belajar untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati, kita akan menemukan bahwa kekhawatiran kita berkurang, digantikan dengan damai sejahtera yang hanya bisa datang dari Tuhan. Yesus juga memberikan kita sebuah undangan yang penuh penghiburan dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai 30 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Ini adalah undangan untuk membawa semua beban kita, termasuk kekhawatiran kita kepada Yesus. Ketika kita datang kepadanya, Dia menjanjikan kelegaan dan ketenangan bagi jiwa kita. Kekhawatiran bukanlah sesuatu yang harus kita pikul sendiri. Tuhan memanggil kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, percaya bahwa Dia akan memelihara kita. Apakah kekhawatiran itu tentang kebutuhan sehari-hari, masa depan, atau hal-hal lain yang mengganggu pikiran kita? Kita dapat yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli dan selalu ada untuk hidup kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, sebagai orang percaya, kita diajak untuk menjalani hidup ini dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kita mungkin tidak selalu mengerti rencana Tuhan atau jalan yang Dia pilih untuk kita, tetapi kita dapat yakin bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita akan menyelesaikannya. Daripada membiarkan kekhawatiran menguasai hati kita, marilah kita belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan hidup dalam damai sejahteranya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang penuh kasih dan setia. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah menguatkan kami pada malam hari ini. Kami menyadari bahwa kekhawatiran seringkali menguasai pikiran dan hati kami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memelihara kami. Kami menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kami damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Kami berdoa juga bagi umat-umat-Mu yang sedang mengalami kekhawatiran dan beban yang berat dalam hidup mereka. Kiranya Engkau hadir dalam hidup mereka, memberikan mereka penghiburan dan kekuatan yang hanya dapat datang daripada-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, untuk selalu hidup dalam iman kepada-Mu dan untuk selalu mencari wajah-Mu dalam segala keadaan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat umat-umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami yakin dan percaya umat-umat Tuhan boleh disembuhkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memberikan damai, sejahtera, dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan
aman dan tentram bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin dalam bangsa dan negara kami ini. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kemampuan kepada mereka untuk mereka boleh hidup jujur, mereka boleh memerintah dengan adil, dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi saksi dari kasih dan kuasa-Mu, dan biarlah damai sejahtera-Mu yang memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus menguatkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.